Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah saya untuk presentasi tentang politik hukum kelas Sugiarto kelas C. Tema yang saya ambil saat ini adalah tema yang sedang tren, yaitu ngambil judul konfigurasi koalisi dalam sistem kuasi presidensial. Ajang pesta demokrasi pemilu serentak tahun 2024 masih 1 tahun lagi. Diskusi publik sudah mulai menghangat dengan dominasi tema pemilihan presiden langsung. Pergantian seorang presiden akan diikuti oleh konfigurasi elit politik dan pengusaha di sekelilingnya. Koalisi menjadi pilihan tak terelakkan di tengah kehadiran beragam partai politik dan tidak adanya partai politik pemenang mayoritas di parlemen. Koalisi merupakan jalan sintetis yang menjembatani beragam kepentingan partai politik untuk bersama dalam membangun dan menjalankan pemerintah. Pada tataran praktis, koalisi biasa dijalankan dalam sistem parlementer yang pemerintahnya dibentuk melalui koalisi atau oleh pemenang mayoritas dalam pemilihan umum. Berbeda dengan sistem presidensial yang kepala pemerintahannya dipilih langsung oleh rakyat atau melalui perwakilan yang mewakili legitimasi dari proses kontestasi. Karena itu koalisi bukanlah kemestian atau harga mati dalam sistem presidensial atau kuasi presidensial. Walaupun kepala pemerintah tersebut diusung oleh partai politik minoritas di parlemen. Edward Aspinall dan Markus Mitchell. Keragaman bentuk koalisi yang berlangsung sejak era reformasi tidak bisa dilepaskan dari konfigurasi sistem politik dan kepartian yang ada. Tren koalisi dalam Pilpres 2004 terus mengalami dinamika. Kekuatan-kekuatan parpol terus bermanuver untuk membentuk koalisi dalam rangka mengusung pasangan presiden dan wakil presiden. Tidak adanya partai politik yang mayoritas dalam parlemen tentunya mengharuskan untuk berkoalisi agar terpenuhinya syarat-syarat untuk berkontestasi dalam pemilihan Pilpres 2024. Tipe konsep koalisi. Pertama, koalisi yang dilatar belakangi untuk meraih kemenangan di parlemen. Kemenangan ini menjadi penting karena politik lebih dimaknai sebagai kuantitas suara di parlemen yang akan menentukan kelangsungan pemerintahan atau eksekutif. Koalisi ini sering disebut dengan minimum winning coalition. Kedua, koalisi yang didasarkan kesamaan ideologi. Walaupun kemenangan tetap menjadi target, namun koalisi tetap berpijak pada kesamaan ideologi yang dianut. Koalisi ini sering disebut dengan minimum connected winning coalition. Dari dua tipe koalisi tersebut, terdapat varian-varian yang merupakan penjabaran-penjabaran lebih lanjut dari substansi yang melatar belakangi terjadinya koalisi. Di antara varian-varian tersebut adalah minimum winning coalition, yaitu sebuah koalisi pemenang minimal yang terdiri atas sejumlah partai peraih kursi terkecil dari suatu koalisi pemenang minimal. Ada juga minimally winning coalition, yaitu koalisi apapun yang berubah dari mayoritas ke minoritas karena pembelotan salah satu anggota. Dan koalisi ini bisa bubar, memperjuangkan inisiatif mitra koalisinya, dan bisa memblokir atau memveto inisiatif saingannya. Ada juga possible coalition, yaitu koalisi besar oleh pemenang. Setiap tipe tersebut dibedakan berdasarkan konteks, area keterlibatan jumlah partai dalam koalisi, dan pengaruhnya terhadap koalisi yang lain. Terdapat banyak faktor koalisi besar di antara partai politik
Secara sederhana, faktor koalisi dapat diklasifikasikan dalam 5 faktor. Pertama, karena persamaan ideologi. Menurut teori ini, koalisi yang didasarkan kesamaan ideologi akan lebih kuat dalam membentuk kerjasama dan dapat meretas atau mengurangi konflik kepentingan. Teori Robert Axelrod berpendapat bahwa koalisi semacam ini digolongkan sebagai minimum connected coalition theory. Kedua, koalisi karena adanya kepentingan partai besar untuk menetralisasi kepentingan ideologi ekstrim. Untuk itu diperlukan daya tawar yang memungkinkan masing-masing anggota koalisi mengajukan anggotanya. Inilah yang oleh Christopher Columbus disebut sebagai proposal power theory. Ketiga, koalisi sebagai respon atas kebijakan status quo yang ekstrim. Koalisi ini dibentuk karena tidak ada partai pemenang tunggal mayoritas, sehingga memungkinkan terjadinya kesepakatan untuk membentuk pemerintah dan berbagi keuntungan baik eksekutif maupun legislatif. David Baron dan Daniel Diamandis menyebutkan sebagai status quo extremis teori. Keempat, koalisi adanya kebijakan balas jasa koalisi. Ini lebih berdasarkan kepentingan pragmatis yang saling menguntungkan karena tidak adanya partai mayoritas. Koalisi ini sulit bertahan apabila tidak disertai oleh koalisi besar yang kuat karena masing-masing anggota koalisi mempunyai daya tawar sendiri-sendiri dan sewaktu-waktu bisa hengkang dari koalisi. Clifford J. Karuba dan Craig Folden menyebut koalisi seperti ini sebagai log-rolling teori. Kelima, koalisi karena mengamankan suara parlemen. Karena itu diperlukan koalisi besar, grand coalition yang melibatkan partai besar. Menurut Aaron Levant, sistem bicameral telah memberi peluang untuk koalisi besar di parlemen. Dan koalisi besar dibentuk untuk memastikan kontrol parlemen dalam sistem bicameral. Kelima faktor koalisi tersebut memperlihatkan ragam kepentingan di balik pembentukan koalisi. Namun, secara umum koalisi bisa terjadi karena kepentingan pragmatis, bisa juga karena pertimbangan ideologis dengan segala konsekuensinya, baik dinamika di dalam parlemen maupun dampaknya bagi pemerintah dan partai politik itu sendiri. Secara faktual, praktek koalisi langsung cair dan melampaui batas-batas tipe koalisi yang dikonsepsikan per hari. Ini sangat dimungkinkan terjadi karena adanya realitas sistem kepartaian yang tidak selalu berada dalam kerangka teori sebagaimana dikonstruksikan dalam kasanah ilmu politik. Koalisi yang berlangsung sejak era reformasi merupakan sebuah konstruk koalisi yang tak lazim dalam konteks politik di atas. Dan hal tersebut berdampak atau kelainan dengan sistem kekuasaan yang terbangun di atas koalisi yang tak lazim tersebut. Kerentanan soliditas koalisi dalam sistem kuasi presidensial juga ditandai oleh langkah perombakan kabinet terhadap anggota kabinet dari partai koalisi. Hal ini terlihat dari perombakan kabinet yang memperlihatkan pergeseran posisi menteri yang berasal dari kader partai tertentu ke kader partai lain atau bahkan reposisi dalam kabinet yang berasal dari unsur profesional. Dari perjalanan koalisi yang ada selama ini, problem koalisi merupakan bagian dari problem sistem politik kepartaian di suatu sisi dan problem internal partai politik di sisi yang lain. Partai politik kehilangan warna kompetisinya berdasarkan ideologi yang dianutnya, karena lebih mengedepankan kepentingan pragmatis. Koalisi dibentuk tidak disasarkan pada sekedar menjadi mayoritas di parlemen sebagai minimum winning coalition atau karena kesamaan ideologi, minimum connected winning coalition, tapi menjadi cara mendapat jatah kursi kekuasaan semaksimal mungkin. Akibatnya partai politik lebih siap untuk bergerombol mencari keuntungan politik daripada bersaing dengan segala konsekuensinya sesuai ideologi partai.
dalam hal tersebut akan terus terjadi tanpa adanya rekonstruksi sekaligus revitalisasi terhadap keberadaan koalisi di parlemen, baik koalisi bersama pemerintah maupun koalisi oposisi. Demikian konfigurasi koalisi terus mengalami dinamika dan masih menggunakan kepentingan pragmatis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.